Marco dan Yani baru aja nikah dan mau honeymoon ke pulau romantis. Tapi tiba-tiba mereka mengalami masalah. Setelah Pak Sutri itu check-in di hotel, Yani udah nggak ada. Si manajer hotel kemudian ngasih tahu kalau Marco harus ikut main game agar istrinya bisa kembali. Kalau bisa menang, mereka akan mendapat hadiah uang tunai yang bisa dipakai untuk foya-foya selama honeymoon. Marco terpaksa mengiyakan aja. Pria tadi kemudian ngasih Marco jaket khusus sambil bilang, "Mulai besok pagi, kamu harus ngeberesin semua tugas dariku sebelum matahari terbenam agar istrimu bisa selamat." Marco pasti perlu bantuanmu nih, biar dia bisa dapetin hadiah dan nyelamatin istrinya. Keesokan paginya, Marco sudah berada di dekat pintu masuk labirin besar. Dindingnya menjulang tinggi, dan pastinya dia nggak bisa kabur dari situ. Marco jadi khawatir kalau dia cuma asal-asalan masuk, nanti malah dia nggak bisa keluar kan? Gimana dia bisa lolos dari labirin itu tanpa kesasar dan ngabisin banyak waktu? Untuk keluar dari labirin, caranya cuma satu. Jadi Marco harus naruh tangan kanannya di dinding sebelah kanan sambil berjalan. Selama perjalanannya, dia pasti akan memasuki jalan buntu. Tapi kalau dia menyusuri sebelah dinding yang tepat, dia akan bisa kabur untuk nyari pintu keluarnya. Akhirnya Marco masuk ke labirin itu. Beberapa menit kemudian, dia berbelok dan ngelihat penjaga ini yang mencoba mencegatnya. "Sorry bro, kamu harus jawab teka-tekiku dulu kalau mau lewat. Produk apa yang harus dipecah sebelum bisa dipakai?" "Apa kamu tahu jawabannya?" Telur. Penjaga itu cuma diam dan ngasih jalan agar Marco segera lewat. Tangan kanannya ditaruh di dinding sebelah kanan lagi saat dia ngelanjutin perjalanan. 20 menit kemudian, cowok itu ngelihat sebuah pintu dalam kondisi terkunci. Di dekatnya terpasang 5 tombol, tapi cuma 1 tombol yang bisa dia pakai untuk ngebuka pintu. Kalau dia salah pilih, pintunya akan diblokir sampai matahari terbenam, dan dia nggak akan bisa lagi nolongin istrinya. Pilih tombolnya dengan bijak ya. Tombol mana yang bisa dipakai untuk membuka pintu? Semua tombolnya punya ciri khas. Nggak seperti yang lainnya, tombol pertama nggak punya garis luar. Bentuk di tombol kedua paling beda. Tombol ketiga punya warna khas, dan gambar di tombol keempat paling kecil. Ternyata cuma tombol keempat yang nggak punya keistimewaan. Makanya kelihatan biasa aja. Pasti Marco bakalan mencet tombol yang ini juga. Ternyata tombolnya betul. Setelah pintunya ngebuka, Marco langsung melangkah masuk. Tangan kanannya memegangi dinding sembari dia melanjutkan perjalanannya. Asik, ternyata udah waktunya sarapan nih. Marco langsung menuju ke sebuah meja. Di situ ada 3 apel, tapi cuma salah satunya yang layak dikonsumsi. 2 apel lainnya beracun, tapi Marco harus tetap sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Wah, apel ini ada uletnya tuh. Berarti buah yang ini nggak beracun dan bisa dikonsumsi. 20 menit kemudian, Marco ngelihat 2 pintu di hadapannya. Tapi dia cuma bisa milih salah satu pintu. Pintu pertama menuju jalan keluar dan pintu kedua menuju labirin. Pintu mana yang harus dia pilih? Wah, di celah pintu sebelah kanan ada cahayanya tuh. Berarti itu pintu keluarnya. Marco langsung ngebuka pintunya, dan itu memang pilihan yang tepat. Setelah berhasil keluar, dia memasuki hutan lebat. Pemandangannya memang cantik, tapi dia harus terus berjalan karena waktunya sudah mepet. Tapi dia harus pergi kemana ya? Di hadapannya sudah ada 3 penunjuk jalan yang diberi keterangan dengan huruf acak. Kira-kira jalan mana ya yang harus dipilih Marco? Sebetulnya di situ ada petunjuknya loh. Kalau semua hurufnya tersusun rapi, penunjuk jalan pertama berbunyi jalan benar, yang kedua berbunyi jalan salah, dan penunjuk ketiga berbunyi lebih salah. Ini sih udah jelas. Marco harus milih jalan ke arah kiri.
Beberapa saat kemudian, Marco sudah sampai di depan kastil kuno. Dia harus masuk ke kastil itu untuk ngecek kondisi di dalamnya. Tapi saat dia sampai di depan pintu, ternyata pintunya dikunci dan dia perlu password untuk membukanya. Jadi gini deretan angkanya. Password itu perlu 4 digit angka lagi. Apa kamu nebak semua angkanya? 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18. Jadi angka selanjutnya adalah 2 dan 9 alias 29 yang dihasilkan dari angka 11 ditambah 18. Dan 18 ditambah 29 sama dengan 47 alias 4 dan 7. Maka passwordnya adalah 2947. Nah, bener kan? Pintunya langsung ngebuka dan Marco mulai memasuki koridor gelap yang dipenuhi debu. Tapi saat dia melangkah, kakinya tiba-tiba nyenggol benang di lantai. Kemudian jebakan di atas kepalanya langsung jatuh ke arahnya. Untung ada solusinya. Cowok itu ngelihat 3 tombol beserta petunjuknya yang tergantung di dinding. Kalau Marco mencet tombol biru, jebakan itu akan dibanjiri air dan tetap ngebuka cuma selama 10 menit. Padahal rata-rata manusia cuma bisa menahan nafasnya selama 3-4 menit. Tombol hijau bisa dipakai untuk ngebuka semua jebakan sekaligus. Tapi coba deh amati lebih dekat. Di ruangan itu masih ada 1 jebakan lagi. Dan di dalamnya ada serigala lapar. Tombol oranye akan membuat bagian bawah jebakan tiba-tiba hilang. Kemudian Marco akan jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi aligator lapar. Pintu mana yang seharusnya dia pilih? Udahlah, jangan coba-coba ngelakuin hal berisiko. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau Marco mencet tombol biru, airnya akan lewat di sela-sela jeruji jebakan. Dan dalam 10 menit, dia akan bebas. Perangkap itu segera ngebuka. Di situ Marco ngelihat lorong panjang berkelok-kelok. Dan kali ini, dia harus milih belokan yang tepat. Tapi gampang aja sih, karena saat ini dia sudah berada di galeri seni dengan banyak lukisan. Di tiap belokan dia ngelihat 2 lukisan. Dan dia harus memilih lukisan yang asli. Bantu dia ngebedain lukisannya ya. Kita mulai dari lukisan pertama. Mana yang asli? Keduanya kelihatan mirip lukisan The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi coba amati baik-baik deh. Di salah satu lukisannya ada gambar pesawat tuh. Van Gogh pasti nggak ngelukis objek semodern itu kan? Lukisan ini pasti cuma replika. Jadi sebaiknya Marco milih belokan yang ini aja. Setelah ngebelok lagi, dia harus nentuin pilihannya lagi. Dan lukisan kali ini adalah Girl with a Pearl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Kayaknya cewek yang ada di lukisan aslinya nggak memakai tindik hidung deh. Jadi lukisan di sebelah kanan palsu dan Marco harus belok kiri. Pasti kamu familiar sama lukisan ini kan? Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisannya ngaco banget. Apa kamu tahu bedanya? Waduh, di belakang cewek sebelah kanan ada mobil yang lewat di jalan tuh. Berarti Marco harus belok kiri. Ini adalah lukisan The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang cuma replika? Yang di sebelah kiri, ponsel modern yang rusak kayak gini, pasti nggak ada di sini lah. Udah Marco, belok kanan aja. Satu lagi ya, lukisan ini berjudul American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, biar kamu bisa bantuin Marco. Lelaki di lukisan sebelah kanan punya tato di jarinya. Ya, itu sih palsu. Berarti Marco harus belok kiri. Marco sudah ada di lorong gelap yang diterangi sejumlah obor.
Di depannya ada 3 pintu, dan tiap pintunya bisa aja membawanya ke tempat yang dia perlukan. Tapi di balik masing-masing pintu, sudah ada bahaya yang mengintai. Menurut petunjuk di dinding, balok besi dan sensor gerak terpasang di balik pintu pertama, dan balok itu bisa ngancurin siapapun yang masuk ke dalamnya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Di balik pintu ketiga, pecahan kaca memenuhi lantainya. Pintu mana yang harus dipilih Marco? Dia harus milih pintu ketiga. Kaca di situ nggak akan jadi masalah kok. Dia kan pakai sepatu. Akhirnya, Marco bisa ngelihat istrinya, tapi cewek itu terperangkap di dalam akuarium dan sebentar lagi bakal kehabisan oksigen. Apesnya lagi, di situ ada 2 akuarium dan 2 cewek yang wajahnya sama persis. Waduh, Marco harus nentuin Yani yang asli nih. Dan dia cuma punya 1 kesempatan. Cewek mana yang jadi istri aslinya? Lihat, salah satu dari mereka punya tato berhuruf M di pergelangan tangannya. M adalah singkatan dari Marco. Dia pasti istrinya. Marco langsung menghampiri cewek itu dan membawanya keluar dari air. Setengah menit kemudian, Yani siuman. Mereka harus keluar, dan sekali lagi, ada 3 jalan keluar. Di balik pintu pertama, ada serigala lapar. Di balik pintu kedua, lantainya terbakar. Dan kali ini, sepatu nggak banyak ngebantu. Di balik pintu ketiga, ruangannya dipenuhi gas beracun. Gimana cara mereka keluar dari situ? Lantainya terbakar, tapi mereka punya akuarium penuh air. Apinya nggak begitu besar, jadi air ini pasti bisa memadamkan apinya kan? Jawabannya ternyata benar. Marco dan Yani keluar melalui pintu kedua dan berlari menuju jalan keluar di depan mereka. Di jalan keluar, mereka sudah dicegat seorang penjaga. Selamat, kalian telah nyelesain misi ini. Tapi kalian harus mencahin teka-teki terakhirku dulu sebelum keluar dari sini. Planet Saturnus, Uranus, Venus dan Mars memilikinya. Tapi bumi nggak punya sama sekali. Apakah aku? Huruf S. Gampang kan? Kirana lagi beli alat tulis di toko buku. Di situ dia ketemu Elf dan gak sengaja nginjek kakinya. Aduh! Si Elf langsung ngamuk dan mindahin Kirana ke negeri dongeng. Aku Noah dan ini duniaku. Dasar perempuan gak sopan. Kamu harus bisa mecahin semua teka-tekiku untuk keluar dari sini. Tapi kalau kamu gagal, aku akan menyulapmu jadi pohon di hutan ajaib selamanya. Jadi begini teka-teki pertamanya. Jenny dan Doni punya 4 anak cewek dan masing-masing dari mereka punya saudara cowok. Jadi berapa jumlah anggota keluarga itu? Kirana langsung bisa mecahin teka-tekinya. Apa kamu juga bisa? Jawabannya 7. Noah ngajakin Kirana jalan-jalan keliling desa Elf. Di sana mereka ketemu Pak Roseberry yang lagi kecewa berat. Buah beri di pohonnya ternyata udah ludes dipetik maling. Kemudian Noah minta Kirana untuk nyari pelakunya. Cewek itu langsung menanyai 4 tersangka. Alisa bilang, aku alergi sama beri, jadi nggak akan mungkin deket-deket sama buah itu. Mia bilang dia sibuk ngebantu neneknya metik apel sejak pagi. Harvey pergi bareng pacarnya, tapi nggak mau nyebutin nama pacarnya itu. Lalu Vivi bilang, yang bener aja, kukuku udah estetik banget nih. Masa aku rusakin cuma buat metik buah beri? Siapa pencurinya? Alisa, dia makan es krim yang dikasih topping stroberi. Berarti dia udah bohong soal alerginya kan? Selanjutnya Noah ngajakin Kirana jalan-jalan di sekitar rerumputan ajaib. Di situ ada 50 sapi dan 20-nya makan ayam. Berapa sapi yang nggak makan? Kirana langsung bisa nebak jawabannya. Kamu juga bisa kan? Jawabannya 30. Coba cermati lagi kalimatnya. Itu cuma permainan kata. 20 sapi makan ayam, berarti 30 sapi lainnya nggak makan.
Mereka kemudian singgah di toko perhiasan. Johnny, si pemilik toko, baru aja selesai bikin kalung berlian cantik dan dia menaruhnya di jendela supaya semua orang yang lewat bisa ngeliat mahakaryanya. Setelah itu dia pergi makan siang, tapi saat dia balik lagi, kalung itu udah hilang. Nyebelin banget kan? Kirana langsung menginterogasi 3 tersangka. David, si asisten, bilang, "Aku lagi ngebersihin perak di ruangan sebelah dan gak denger ada orang masuk toko." Pak Budi, pemilik toko coklat di lantai bawah, bilang, "Tadi saya lagi ngadain pesta kecil-kecilan bareng istri saya untuk ngerayain ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Sementara Nina, petugas kebersihan, bilang, "Saat kejadian, aku lagi bersih-bersih atap sambil dengerin musik, jadi nggak denger suara apa-apa." Siapa ya pencurinya? Pak Budi. Di foto mereka, istri Pak Budi memakai kalung yang dicuri tuh. Tapi gimana cara nyurinya ya? Di rak bukunya terpajang buku Portal Sihir. Astronom tua bernama Pak Gunawan ditemukan pingsan di rumahnya dan Kirana langsung menginterogasi Malik sebagai tersangka utamanya. Dialah satu-satunya orang yang terlihat di dekat rumah Pak Gunawan 1 hari sebelum kejadian. Saat Kirana menanyakan aktivitasnya di malam sebelumnya, Malik bilang, "Semalam aku bantu-bantu temanku untuk ngebenerin rumahnya sampai larut malam. Dan pas aku pulang lewat rumah Pak Gunawan, aku sempet ngeliat jendelanya. Ternyata dia udah terbaring di lantai. Aku jadi panik dan langsung nelpon polisi." Kirana ngecek lagi seisi rumah Pak Gunawan dan langsung meminta petugas untuk menangkap Malik. Kenapa gitu? Pak Gunawan pingsan di lantai dasar rumahnya dan di situ nggak ada jendela. Seharusnya Malik nggak bisa ngelihat ke dalam rumah itu kan? Noah ngajakin Kirana ke kebunnya dan dia bilang kebun elf agak kelihatan beda dari kebun di dunia manusia. Kirana langsung ngelihat 5 detail aneh di kebun itu. Apa kamu juga bisa melihatnya? Bunga di situ bermekaran padahal lagi turun salju. Pohon ini nggak punya bayangan, tapi Kirana punya. Lengkungan pelanginya kebalik tuh. Tupai di situ juga pakai setelan necis. Biasanya kan enggak. Wah, ada ya kupu-kupu yang bisa teleponan. Noah dan Kirana mau makan malam, tapi mereka perlu masak dulu. Sambil nyerahin resep klasik, Noah ngasih tahu Kirana kalau semua bahannya bisa dipetik langsung di kebun itu. Tapi resepnya diberi kode kayak gini. Apa kamu bisa bantu Kirana untuk nyari semua bahannya? Bahan pertamanya adalah potato alias kentang, dan dia bisa ngambil di sini. Bahan keduanya bersimbol kayak gini. Olive atau zaitun tumbuhnya di sebelah sini. Gimana dengan teka-teki ini? Apa kamu bisa nebak bahannya? Kubis ada di sini. Kalau ini kira-kira bahan apa ya? Oh, kokonat alias kelapa. Ini dia. Tebak yang ini juga dong. Pineapple atau nanas? Mantul. Gimana dengan teka-teki ini? Maksudnya carrot atau wortel. Dan karena kebun ini ada di dunia elf, wortelnya numbuh di pohon. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Buah peach, dan Kirana bisa ngambil di sini. Kode bahan selanjutnya kayak gini, maksudnya apa ya? Red
pepper atau cabe. Pohonnya ada di sini. Oke, bahan terakhir nih. Apa kamu bisa mecahin kodenya? Brokoli. Mantap, dan di kebun ini cuma ada satu brokoli di sebelah sini. Setelah makan malam lezat, Noah minta Kirana untuk nentuin kamar tamu dari 3 pilihan. Tapi cuma salah satu yang bisa buat istirahat aman. Pilihan pertamanya yaitu ranjang empuk di lantai atas, pilihan keduanya sofa nyaman di basement rumah, dan pilihan ketiganya adalah hammock di balkon terbuka. Tapi di situ ada nyamuk mutan yang berterbangan setiap malam. Bisanya memang aman buat bangsa elf, tapi sangat membahayakan untuk manusia. Kamar mana yang harus Kirana pilih? Per di ranjang pertama banyak yang keluar tuh. Ngeri banget kan kalau buat tidur. Sofa ini juga dipenuhi tungau. Kirana pasti nggak akan betah tidur di situ. Jadi sebaiknya cewek itu pilih hammock di balkon luar aja. Dan buat ngusir nyamuk yang nyebelin itu, dia bisa pakai jaring nyamuk. Keesokan paginya, Noah punya janji lain. Dia nyaranin Kirana untuk ketemuan di cafe elf estetik ini. Dan sesampainya di sana, Kirana langsung disambut oleh 4 pelayan. Tapi rupanya salah satu dari mereka cuma pelayan palsu. Apa kamu bisa nebak yang mana? Lihat deh, cowok ini ternyata penjahat. Sebelum Noah datang, Kirana udah pesen sarapan dulu. Lalu dia pergi ke toilet dengan ninggalin tas dan dompetnya di atas meja. Jangan tanya kenapa ya, aku sendiri juga nggak tahu. Dan saat cewek itu balik ke mejanya, Noah udah ada di situ. Pesanannya terhidang rapi di atas meja dan tasnya masih ada di tempat semula. Tapi uang di dompetnya kosong melompong. Petugas keamanan restoran langsung menetapkan 3 tersangka. Noah bilang dia baru aja sampai dan nggak ngeliat ada yang mencurigakan. Pengantar pesanan Kirana bilang, tadi saya kan cuma nganterin makanannya pak, jadi saya nggak ngeliat dompetnya. Petugas kebersihan bilang dia sempat ngebersihin meja Kirana, tapi nggak pegang-pegang dompetnya. Pihak keamanan juga nemu sidik jari di dompet itu, tapi semuanya milik Kirana. Jadi siapa nih yang udah nyuri uang itu? Pasti petugas kebersihan. Lihat aja tuh, dia pakai sarung tangan. Pantesan sidik jarinya nggak nempel di dompet Kirana. Kirana nggak punya uang dalam versi dunia elf, jadi Noah bersedia nraktir Kirana. Tapi Kirana harus bisa nebak teka-tekinya dulu. Es teh apa yang paling cantik? Kirana langsung tahu jawabannya. Kalau kamu gimana? Estetik dong, masa esteler? Kirana nemu tiara berlian di wastafel kamar mandi wanita saat dia lagi cuci tangan di situ. 3 elf tiba-tiba muncul dan langsung mengklaim sebagai pemilik tiara itu. Joshua bilang, itu tiara mamaku yang udah diwariskan secara turun-temurun dan aku baru tahu tiaranya hilang setelah aku keluar toilet. Tapi Fiona mengaku kalau dia udah menangin tiara ini dalam kontes kecantikan. Dia bahkan juga nunjukin fotonya. Lalu Jessica menjelaskan ciri-cirinya begini. Salah satu jamrut kecilnya udah hilang tuh. Berarti itu tiaraku yang udah hilang di pesta tahun lalu. Kirana langsung ngasihin tiara itu ke Jessica. Kenapa bisa gitu ya? Joshua kan cowok, mana bisa dia sembarangan masuk ke toilet wanita. Permata di tiara Fiona berwarna biru bukan hijau, dan sedangkan Jessica bisa ngejelasin cacat di tiaranya secara detail. Kirana masuk ke toko kado elf untuk beli souvenir. Rencananya dia mau ngasihin souvenir itu ke keluarganya. Dan beberapa saat kemudian, 3 makhluk ajaib juga masuk ke dalam toko. Semuanya biasa-biasa aja, tapi kemudian Kirana mendengar jeritan keras. Cewek itu langsung berbalik badan dan ngelihat ada elf tak sadarkan diri di atas meja. Dia segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan setelah polisi datang, polisi itu menginterogasi 3 pengunjung lain. Apa yang kalian lakukan saat ada
jeritan itu? Goblin bilang, aku lagi ngambil kartu pos di rak depan. Putri Duyung nyari muk souvenir cantik. Dia ngejatuhin muk itu saat mendengar jeritan. Dan pecahannya masih nyecer di lantai. Lalu penyihir ini bilang, aku lagi ngecek horoskop di HP-ku. Zodiakku Venus. Dan menurut para ahli astrologi, hari ini aku akan mendapatkan ketenangan sejati. Senangnya. Apa kamu bisa bantuin Kirana untuk nyari penjahatnya? Pasti penyihir ini. Venus kan bukan zodiak. Polisi langsung membekuk si penyihir dan saking marahnya, penyihir itu ngutuk Kirana jadi katak. Noah mulai nyari mantra di kumpulan buku mantranya, tapi nggak berhasil juga. Jadi dia membawa Kirana ke penjara untuk minta bantuan langsung ke penyihir. Di situ Noah ngeliat 2 tahanan dan dia tahu salah satu tahanan lagi nyoba kabur. Menurutmu yang mana ya? Tahanan kedua, di tangannya ada sendok tanpa gagang, pasti dia udah memakainya untuk ngebuka pintu sel. Si penyihir bersedia ngebalikin Kirana jadi manusia, tapi syaratnya mereka harus bisa mecahin teka-teki ini. Bulan apa aja yang punya 28 hari? Apa kamu bisa bantuin Kirana? Tiap bulan pasti punya 28 hari dong. Noah dan Kirana lalu pergi ke toko sihir. Dan sesampainya di sana, Kirana nanya begini, Noah, kamu mau beli apa sih? Elf itu menjawab, tubuhnya masih tinggi saat ia baru hidup, tapi sebelum mati, tubuhnya jadi sangat pendek. Apa kamu bisa nebak benda yang dibeli Noah? Lilin. Noah kemudian menyalakan lilin itu dan nyiapin ritual untuk mengirim Kirana ke dunia manusia. Tapi dia masih punya satu teka-teki terakhir dan Kirana harus bisa nyebutin angka rahasia ini supaya dia bisa pulang. Jadi kodenya berisi 3 angka positif dan hasil penjumlahannya sama dengan hasil perkaliannya. Kira-kira angka berapa aja ya? Jawabannya adalah angka 1, 2, dan 3. Tebakanmu juga benar kan? Amati ketiga cowok ini ya. Mana nih yang bukan manusia? Cowok yang paling kiri. Lihat aja tuh, kulit di sekitar matanya punya warna hijau. Alisa, Betty, Citra, dan Diana lagi ngantri buat beli video game. Alisa berdiri di antara Betty dan Citra, Citra berdiri di depan 2 cewek, dan Diana berada di depannya. Terus gimana urutannya ya? Di situ ada 4 cewek. Kalau Citra berdiri di depan 2 cewek dan Diana di depannya, maka Diana yang berdiri paling depan dan Citra di urutan kedua. Kemudian Alisa berdiri di antara Betty dan Citra. Jadi urutan ketiga ditempati Alisa dan terakhir Betty. Di dalam kelas ada 10 murid, 6 diantaranya belajar bahasa Prancis dan 7 lainnya belajar bahasa Spanyol. Kalau tiap murid perlu belajar bahasa Prancis atau bahasa Spanyol aja, berapa murid yang belajar keduanya? Enam ditambah 7 sama dengan 13. Dan di kelas itu cuma ada 10 murid, 3 sisanya berarti lagi belajar bahasa Prancis dan Spanyol. Pak polisi lagi ngejar maling yang bikin geger seisi kota. Tiba-tiba si kriminal melipir ke rumah sakit. Saat Pak polisi memasuki gedung rumah sakit, dia ngeliat 3 orang dan salah satu di antara mereka pasti si maling tadi. Dia udah ganti pakaian dan nyamar jadi dokter. Apa kamu bisa nebak penjahatnya? Cewek yang di sebelah kiri, sepatunya kotor banget tuh. Dia pasti nggak sempet ngebersihin sepatunya.
lagi siap-siap untuk interview kerja, tapi tiba-tiba listriknya mati. Padahal dia lagi buru-buru dan gak akan sempat nunggu sampai lampunya nyala lagi. Sebetulnya sih udah hampir rapi, dia cuma perlu pakai kaos kaki dan sepatu. Di lemarinya ada 3 kaos kaki, yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Warna kaos kaki yang dipakainya bisa apa aja kan, tapi harus sama. Jadi Tia harus mengambil berapa kaos kaki ya biar warnanya sepasang. Dia cuma perlu 4, meski ketiga kaos kakinya berlainan, warna kaos kaki keempat pasti sepasang dengan kaos kaki hitam, putih, atau coklat. Dedi rutin berendam di tanggal genap. Sepanjang tahun, dia akan berendam berapa kali ya? Kecuali bulan Februari, tiap bulan berjumlah 30 atau 31 hari. Berarti jumlah hari genapnya sama dengan 15 kali 11. Sedangkan bulan Februari punya 28 atau 29 hari. Maka hari genapnya ada 14. Tambahin aja ke angka tadi. Jadi totalnya ada 179 hari dalam setahun. Di hari Senin pagi, Wisnu dan Dani lagi nyetir menuju kantor. Siapa ya yang udah melanggar peraturan? Dani, dia udah nyetir ugal-ugalan di atas batas kecepatan. Kania dan Vina juga nyetir di atas batas kecepatan. Rupanya mereka lagi buru-buru. Kania telat datang ke interview dan Vina lagi buru-buru ke rumah sakit. Siapa nih yang lebih melanggar peraturan? Vina. Kedua cewek ini memang ugal-ugalan, tapi Vina lebih parah lagi tuh. Dia nggak pakai sabuk pengaman. Kamal dan Dina lagi pesta barbeque untuk ngerayain ulang tahun Dina. Kamal dapat tugas memasak, sementara Dina lagi sibuk masang hiasan. Menurutmu siapa nih yang kurang cerdas? Kamal, masa dagingnya cuma dianggurin di bawah terik matahari sih? Nanti pasti udah nggak segar lagi kan kalau mau dimasak? Dua kakak beradik Rina dan Sinta berencana mau ngedate dan kebetulan keduanya ikut ekskul tenis. Jadi saat minta izin ke orang tua, mereka bilang mau latihan tenis. Siapa nih yang kurang jago bersandiwara? Sinta, kedua cewek itu memang berpakaian rapi, tapi Rina masih bawa tas ransel dan peralatan tenis. Jadi orang tuanya bisa ngira kalau dia akan ganti baju setelah sampai lapangan. Sinta parah juga sih, masa dia nggak bawa tas dan raket tenisnya? Naila dan Gina lagi bersih-bersih jendela rumah, dan kalau dilihat-lihat, posisi keduanya bisa bikin kita senam jantung. Nah, menurutmu siapa nih yang posisinya lebih membahayakan? Gina, jendelanya berada di atas Naila. Pak Edi ngelarang anaknya pergi ke pesta ulang tahun temennya, dan dia malah nyuruh si anak untuk ngerjain PR. Sedangkan anak Bu Kristi harus duduk di kamar seharian dan gak boleh ke bioskop. Kedua ABG ini kemudian ikut makan malam sekitar jam 7. Nah, siapa ya yang udah diam-diam keluar rumah? Anak Pak Edi. Saat itu lagi hujan dan rambut cewek ini basah kuyup. Dia pasti habis dari luar rumah. Ya, biasalah. Ismi kesasar lagi di tengah hutan. Dia mulai nyoba nyari jalan pulang, tapi sampai lagi di depan rumah si penyihir. Setelah masuk, seperti biasa Ismi ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong agar si penyihir mau mengantarnya pulang. Tapi si penyihir lagi ngerjain soal matematika tuh. Kayaknya sulit banget. Jadi dia ngasih Ismi teka-teki, dan kalau Ismi bisa ngejawab teka-tekinya, Ismi bisa pulang. Tapi kalau gagal, dia harus tinggal bareng penyihir itu sambil ngerjain soal matematika selamanya. Jadi dia harus bikin persamaannya benar cuma dengan tanda plus dan minus. Kira-kira kamu bisa ngebantu Ismi nggak nih?
Ismi cuma perlu tanda 4 minus, kemudian taruh di sebelah sini. Penghuni semesta paralel cuma boleh hidup hedon dan makan snack, mereka nggak boleh belajar apalagi baca buku. Bu Rara baru pulang setelah seharian shopping, wanita itu kemudian menanyai aktivitas ketiga anaknya. Hana bilang dia main game seharian. Eli menjawab dia nongkrong di taman bareng temen-temennya. Lalu Aryani bilang dia rebahan di kamar sambil ngemil kue. Tapi tetap aja Bu Rara tahu kalau salah satu anaknya sudah berbohong. Dan dia sebetulnya belajar seharian kok. Waduh, siapa tuh? Oh, ternyata Hana. Lihat aja tuh di mejanya. Ada buku yang masih ngebuka di dekat buku cetak. Kalau dia beneran main game, kenapa bukunya ada di situ? Eliana pengen banget dapat nilai A di ujian kimia. Tapi dosennya ngasih soal yang gak bisa dia jawab. Lalu pria itu pengen nguji kecepatan berpikirnya dengan ngasih teka-teki. Saya punya 3 anak. Umur Rina sekarang gak setua Puspita saat Cempaka seusia Rina. Jadi siapa anak sulung saya dan siapa yang paling bungsu? Apa kamu bisa ngebantu Eliana untuk mecahin teka-teki ini? Rina lebih tua dari Puspita dan Cempaka karena Cempaka baru bisa menginjak umurnya sekarang di kemudian hari, sedangkan umur Puspita lebih muda lagi. Maka di sini Cempaka jadi anak tengah dan Puspita anak sulung. 4 sahabat ini mau pergi keluar kota, tapi pengemudinya mulai meleng dan mobil mereka mengalami kecelakaan. Polisi segera tiba di lokasi dan memulai investigasi. Saat dia nanya, siapa yang duduk di belakang kemudi? Semuanya nggak mau ngaku. Karena kurang puas dengan keterangan mereka, dia langsung ngecek mobil itu. Menurutmu, siapa nih yang udah nyetir mobil itu? Pasti cewek berambut pirang ini. Sweaternya ada di kursi pengemudi tuh. Dan saat itu cuma dia yang nggak pakai baju hangat. Kita uji dulu kejelianmu yuk. Di atas meja udah ada 1 bola dan 3 cup. Lalu aku taruh bolanya di dalam cup yang tengah. Dan kamu perlu merhatiin bolanya supaya bisa nebak posisi akhirnya. Siap? Mulai! Di mana bolanya? Di sini. Tebakanmu bener kan? Kita coba lagi ya. Kali ini cupnya aku tambah jadi 4 dan geraknya aku bikin ngebut. Ingat-ingat ya, bolanya ada di sini. Lihat nih. Di mana bolanya sekarang? Di dalam cup ini. Kita naikin lagi levelnya dan kamu harus tetap fokus. Sekarang kita pakai 5 cup dengan gerakan cepat. Siap? Mulai! Coba tebak, di mana bolanya? Di sini. Kalau tebakanmu benar, berarti kamu luar biasa. Bu Lestari punya 4 anak, 3 anak ceweknya bernama Kartika, Andini, dan Sania, sedangkan anak cowoknya bernama Bagas. Umur mereka 13, 16, 20, dan 21 tahun. Jadi Bu Lestari punya anak bungsu cewek, Kartika lebih tua dari Bagas, dan total umur Kartika dan Andini bisa dibagi 3. Apa kamu bisa nebak urutannya?
Di sini cuma ada 2 pasang angka yang bisa dibagi 3, yaitu 13 dengan 20 dan 16 dengan 20. Berhubung Kartika lebih tua dari Bagas, cowok itu pasti bukan anak sulung. Jadi anak sulungnya adalah Sania. Sedangkan anak bungsu berjenis kelamin perempuan, tapi bukan Kartika, berarti Andini jadi si bungsu. Dia pasti berumur 13 tahun, jadi umur Kartika 20 tahun dan Bagas 16 tahun. Setelah pulang kerja, Bu Lina langsung tahu kalau salah satu anaknya udah bikin sandwich. Tapi ternyata dapurnya masih berantakan tuh. Lalu dia masuk ke kamar ketiga anaknya yang lagi ngerjain PR. Ani, Rika, dan Nina semuanya nggak mau ngaku perbuatannya. Tapi Bu Lina tahu persis siapa pelakunya. Apa kamu juga tahu? Amati dapurnya baik-baik deh. Menteganya nempel di sisi kanan pisau. Berarti cewek yang tadi bikin sandwich bertangan kidal dan Bu Lina cuma punya 1 anak kidal, yaitu Nina. 6 bersaudara yang masing-masing bernama Ingram, Regala, Corona, Aknard, Ardumo, dan Motnor mau bikin sekolah sihir. Tiap 2 orang mendirikan asrama sekolah Raimet, Metlo, dan Damora. Jadi begini klunya. Nomor 1, tiap asrama didirikan oleh 1 anak cowok dan 1 cewek. 2, Corona dan Regala mendirikan Raimet dan Metlo. Tapi urutannya belum tentu sesuai. 3, Ingram dan Ardumo mendirikan Metlo dan Damora, tapi urutannya belum tentu sesuai. 4, Aknard dan Regala mendirikan asrama yang sama. Jadi siapa aja ya yang udah mendirikan masing-masing asrama itu? Kita perlu ngeliat dulu clue nomor 2 dan 3. Keduanya nyebutin Metlo kan, tapi Corona dan Regala sama-sama cewek. Maka salah satu cewek yang udah mendirikan Metlo punya saudara cewek sebagai pendiri asrama. Berarti Metlo pasti udah didirikan oleh Ardumo, lalu Ingram mendirikan Damora, dan Aknard mendirikan asrama dengan Regala. Nah, kalau begitu, Motnor pasti didirikan oleh Damora bareng Ingram. Selanjutnya, Raimet didirikan oleh Aknard bareng Regala. Sedangkan Corona dan Ardumo mendirikan Metlo. Wah, nama-namanya unik-unik banget ya. Sahabat Kyle, Lily, pindah ke San Francisco beberapa waktu lalu dan dia sangat merindukan Lily. Jadi, dia mau menyiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun Lily nanti. Kamu tahu sudah berapa bulan Lily pergi jika dilihat dari kamar Kyle? Lily pergi 36 bulan lalu. Bagaimana kita bisa tahu? Lihat layar komputernya. Itu menunjukkan tanggal sekarang, 15 Januari 2022. Sekarang, lihat dinding foto Kyle. Foto terakhirnya dengan Lily adalah tanggal 15 Januari 2019. Jadi, Lily pindah keluar kota tepat 36 bulan atau 3 tahun lalu. Pertama-tama, Kyle memutuskan mencari tahu apa yang Lily mau untuk ulang tahunnya. Dia tahu Lily punya daftar keinginan di internet, tapi sayangnya, Kyle lupa kata sandinya. Dia melihat catatan lamanya dan menemukan petunjuk ini. Kamu bisa membantunya memasukkan kata sandi yang benar? Jawabannya 3, 5, 4, 8. Kamu hanya perlu menghitung bintik-bintik di badan kumbang ini. Sekarang, Kyle tahu kado impian Lily. Lily ingin gitar vintage sangat langka. Kyle membuat grup obrolan rahasia untuk semua teman dekat Lily dan menawarkan masing-masing patungan 1 juta rupiah untuk membeli gitar bersama. Kelima teman Lily setuju untuk mengirimkan uang ke rekening bank Kyle. Tapi Kyle hanya menerima 4 juta rupiah. Carrie bilang dia mengirimkan 1 juta setelah jogging. Josh bilang dia mengirim uangnya tepat setelah menerima pesan Kyle. Jenny punya masalah dengan aplikasi banknya, tapi berhasil dia perbaiki. Mike bilang dia sudah meminta ibunya mengirimkan 1 juta, dan ibunya berjanji mengirimkan secepatnya. Dan Amy benci aplikasi bank, jadi dia meminta pacarnya mengirimkan uang itu. Siapa yang bohong? Carrie.
Kakinya memakai gips. Dia tidak bisa jogging. Kyle pergi ke toko alat musik untuk membeli gitar itu. Tapi dia bertemu pengunjung lain yang juga ingin membeli gitar itu. Kyle bilang, "Tidak adil, aku sudah memesan gitar ini." Pengunjung itu bilang, "Kalau kamu memecahkan teka-tekiku, ambil gitar ini. Aku bisa diubah dan dipatahkan, tapi tak pernah beralih. Aku bisa ditutup, dibuka, dan kadang dibatalkan. Aku diselesaikan oleh tangan. Apakah aku?" 2 menit kemudian, Kyle meninggalkan toko dengan gitar itu. Apa jawabannya? Kesepakatan. Sekarang, Kyle harus pergi ke bandara dan terbang ke San Francisco, tapi mobilnya mogok di SPBU antah berantah. Kyle ingin meminta tumpangan dari seseorang di tempat parkir karena dia tidak boleh telat naik pesawat. Kamu bisa membantu Kyle memilih pengemudi yang tepat? Mobil ini hanya punya 3 roda. Pengemudi ini tak mungkin akan mengantar Kyle ke bandara dengan selamat. Ada badut seram yang sembunyi di kursi belakang mobil ini. Jadi, itu mungkin bukan pilihan terbaik juga. Tapi mobil pertama terlihat cukup bisa diandalkan. Pengemudi itu memutar musik jelek dan mulai bernyanyi sumbang. Kyle meminta dia mengecilkan volume musiknya sesopan mungkin. Pengemudi itu berjanji melakukannya. Tapi jika Kyle berhasil memecahkan teka-tekinya, lalu dia mulai bernyanyi. Dari awal emosi sampai akhir egoisme dan klise, hingga awal dari setiap elegi dan akhir setiap moralisme. Apakah kamu bisa membantu Kyle mengakhiri nyanyian sumbangnya? Jawaban yang benar adalah huruf E. Kyle mendarat di San Francisco dan pergi mengambil kopernya secepat mungkin. Tapi kopernya hilang. Kamu tahu apa yang terjadi setelah melihat foto ini? Wanita tua itu pencurinya. Dia menutupi koper dengan syalnya, tapi ini koper Kyle. Ada stiker dengan namanya di koper itu. Kyle tiba di toko kue tempat dia memesan kue ulang tahun untuk Lily. Kokinya membawakan 3 kue untuk 3 Lily berbeda. Kamu tahu kue mana yang untuk Lily, Kyle? Yang ketiga, itu satu-satunya kue yang dihias dengan gitar krim. Kyle tahu Lily ingin gitar, jadi dia memesan desain kue yang sama. Setelah itu, Kyle pergi ke toko gaun mewah di dekat sana, tapi toko itu tutup. Pemiliknya meninggalkan pengumuman di pintu. Ada petunjuk, 345129. Kamu bisa membantu Kyle mengetahui kode 10 digit itu? Jawabannya 4451111199. Kyle harus memasukkan 34, 51, dan 29. Saat masuk ke toko itu, Kyle tidak melihat siapa-siapa. Jadi, dia pergi ke gudang. Pemilik toko terbaring tak sadarkan diri di lantai. Kyle langsung menghubungi polisi. Beberapa polisi datang dan menginterogasi asisten pemilik toko, Stacy. Dia bilang, "Saat aku datang kerja, aku merasa ada yang aneh. Pintu ke gudang terbuka. Aku masuk dan melihat bosku tak sadarkan diri di lantai. Jadi, aku lari keluar untuk meminta bantuan." Polisi langsung menangkap Stacy. Kenapa? Dia bohong. Pintu seperti ini menutup secara otomatis.
Saat pemilik toko sadar, dia sangat terkejut sampai tidak mau memberikan kostum kepada Kyle. Tapi Kyle sangat membutuhkannya. Jadi, dia menawarkan kesepakatan kepada pemilik toko. Tanyakan teka-teki apapun kepadaku. Jika berhasil, aku akan dapat kostumnya. Jika gagal, aku akan berikan kue lezat ini. Pemilik toko setuju, dan ini teka-tekinya. Aku pergi dari rumah ke rumah, utusan kecil dan ketat, hujan atau salju. Aku tidur di luar pada malam hari. Apakah aku? Kamu bisa membantu Kyle menyelamatkan pesta ulang tahun itu? Jawaban yang benar adalah jalan. Kyle memilih kostum dan wig, lalu siap pergi ke rumah Lily. Tapi pria itu harus melewati taman ajaib dulu. Ada 3 jalan. Jalan pertama mengarah ke beberapa singa marah, penyihir jahat yang tak suka pria menghalangi jalan kedua. Dan jalan ketiga dipenuhi bunga popi yang bisa langsung membuatnya pingsan. Mana yang sebaiknya dia pilih? Pilihan kedua adalah yang teraman. Kyle bisa memakai wig dan gaun, lalu pura-pura menjadi wanita untuk melewati penyihir. Kyle dan teman-teman Lily datang awal ke rumah Lily untuk menghiasnya dan menyiapkan pesta kejutan. Sementara itu, Lily pergi untuk menghias kukunya. Ibu Lily memberitahu teman-teman Lily bahwa Lily menyimpan kunci cadangan di bawah keset pintu. Tapi saat tiba, mereka tak menemukan kunci. Kamu tahu di mana kuncinya? Anjing mengambilnya. Lihat jejak kaki anjing ini. Jelas anjing itu ada di dekat keset dan memindahkannya. Lalu jejaknya mengarah ke rumah anjing. Jadi kemungkinan besar kuncinya ada di sana. Mereka sangat lapar saat menghias rumah. Jadi mereka memutuskan membagi satu lasagna untuk 12 tamu. Mike menawari Rick Rp500.000 untuk membagi 12 potong lasagna dengan hanya 4 potongan. Kamu bisa bantu Rick? Karena lasagnanya persegi, tugasnya cukup mudah. Pertama, dia harus membaginya menjadi 3 potong dengan 2 potongan. Lalu buat 1 potongan tegak lurus di tengah. Sejauh ini ada 6 potong dan 1 potongan terakhir tersisa. Sekarang, dia harus membuat potongan horizontal melintang di tengah lasagna. Dan voila! Ada 12 potong sama besar yang bisa dibagikan kepada 12 tamu. Setiap tamu ingin menjadi orang yang membawakan kue dengan lilin kepada Lily saat dia pulang. Kyle menawarkan kesepakatan. Orang pertama yang menebak teka-tekiku akan membawa kuenya. Semua orang setuju. Ini teka-tekinya. Putih, gemuk, dan lembut. Bisa terlihat seperti anjing. Tampak berat padahal ringan. Mengapung tanpa khawatir. Tapi jika menjadi gelap, kamu harus cepat. Apa itu? Jenny yang pertama menjawab dengan benar. Jadi, dia bisa membawa kue ulang tahun itu. Apa jawabannya? Awan. Akhirnya, Lily tiba di rumah. Teman-temannya memberi dia selamat dan memberikan kue ulang tahun. Lily membuat permintaan dan bersiap meniup lilin. Tapi tiba-tiba, Fiona yang merekam momen ini teriak, "Kenapa? Apa yang seram di sini?" Lihat ke belakang. Wajah ini sangat aneh, kan? Di tengah-tengah pesta, Kyle menyadari Lily hilang. Itu aneh karena dia meninggalkan ponselnya di dapur. Mereka mencari ke seluruh tempat di rumah. Tiba-tiba Kyle mendengar teriakan dari ruang bawah tanah. Lily terbaring tak sadarkan diri. Ruang bawah tanah itu tak berjendela dan pintunya biasanya dikunci. Hanya 3 orang yang punya kuncinya. Pacar Lily, Fred, Sarah, petugas kebersihan, dan koki yang bekerja untuk orang tua Lily. Kyle menghubungi ambulans dan mengunci pintu ke ruang bawah tanah. Dia menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang
bilang, aku sedang membuat makan malam saat mendengar Sarah teriak dan bergegas ke sana. Di sana gelap, jadi kunyalakan lampu, lalu melihat Sarah dan Fred. Sarah bilang, aku melihat tubuh Lily, lalu teriak. Pacar Lily bilang, aku baru pulang dan mengetahui apa yang terjadi. Siapa yang mencurigakan dan kenapa? Tentu saja Sarah. Koki bilang dia harus menyalakan lampu. Jadi bagaimana Sarah bisa melihat Lily? Tiba-tiba Kyle melihat Lily dan berkata, "Oh, bangun Lily, itu cuma prank." Bagaimana dia tahu? Saat Kyle pertama melihat wanita itu, dia berbaring telentang dengan kepala ke arah pintu. Sekarang, dia berbaring dengan kaki ke arah pintu. Jelas dia bergerak saat Kyle menginterogasi tersangka. Tidak ada yang bisa memindahkannya karena tidak ada yang bisa masuk ke ruang bawah tanah. Aku punya beberapa teka-teki lagi buat kalian hari ini. Mulai dari yang gampang dulu ya, buat pemanasan. Bisa cari yang beda sendiri? Yap, yang ini. Satu lagi ya, cari yang beda sendiri di sini. Keren, ini dia. Kalau yang ini, ini dia. Ketemu nggak? Makin sulit nih. Mana gambar yang beda di sini? Lihat, ini dia. Yang lain pakai tangan kanan, tapi cuma dia yang pakai tangan kiri. Sekarang aku mau ngasih lihat 2 gambar. Tugasmu adalah mencari 5 perbedaan. Siap? Ini dia. Berapa yang kamu temukan? Yuk, coba sekali lagi. Cari 5 perbedaan di sini. Buka matamu lebar-lebar ya. Nah, berhasil ketemu nggak? Sekarang, pasti kamu siap untuk tugas yang lebih sulit. Mari mulai dengan memecahkan kode. Detektif Chandra sudah 3 minggu mencari seorang perempuan hilang bernama Rara. Pas lagi memeriksa kasus ini, untuk ke-100 kalinya di kantor, Detektif Chandra menerima surel anonim. Katanya, bisa tebak apa yang tertulis di sini? Ini cuma tulisan yang dibalik. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, pesannya menjadi, perempuan itu berada di ruangan tersembunyi di bawah kafe di tengah kota. Bawa 50 juta dan aku akan memberitahumu password ke ruangan itu. Ada yang merampok bank dan Detektif Chandra memimpin penyelidikan ini. Ada 2 perampok, tapi polisi cuma berhasil menangkap salah satunya, Dante. Dante menolak menyebutkan nama komplotannya, tapi polisi sudah punya 3 tersangka, Brian, Eva, dan Rowan. Detektif Chandra melihat mereka sebentar dan tahu persis siapa perampok keduanya. Siapa dan bagaimana dia bisa tahu? Pastinya Eva. Lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Dante di pergelangan tangannya. Halda mau ke kantor, jadi dia meminta suaminya, Karim, mengajak anjingnya jalan-jalan. Karim setuju. Tapi ternyata temannya menelepon dan mengajaknya main video game baru. Jadi Karim enggak ngajak anjing Halda jalan-jalan dan langsung ke rumah temannya. Halda dan Karim bertemu pas di luar rumah saat keduanya baru pulang. Karim bilang dia udah ngajak jalan-jalan si anjing, lalu main ke rumah temannya. Tapi Halda tahu dia berbohong. Kok bisa? Ini musim dingin, jadi lihat saja jejak kakinya.
Ada jejak kaki Halda menuju 2 arah dan jejak kaki Karim juga 2 arah. Tapi nggak ada jejak kaki anjing sama sekali. Di suatu kota kecil ada pencuri sepeda misterius. Setiap kali ada sepeda hilang, pemiliknya menemukan kartu nama dengan gambar 2 emoji. Polisi punya 3 tersangka utama, Ocean Walker, Rebecca Smith, dan Damian Jones. Siapa perampoknya? Emoji ini menandakan namanya, yaitu ombak dan orang berjalan. Jadi perampoknya pasti Ocean Walker. Pada hari Rabu setelah istirahat, Nadim kembali ke mejanya dan menemukan surat cinta pendek yang ditulis dengan tinta merah. Nama pengirimnya tidak ada, tapi Nadim punya dugaan 3 perempuan. Jadi dia bertanya ke mereka siapa yang menulis surat ini. Laila bilang, aku ngobrol sama teman-temanku dan gak nulis surat apapun. Dahlia bilang, aku sibuk sepanjang istirahat buat ngerjain PR. Olivia bilang, aku habis dari kamar mandi dan baru aja balik. Menurutmu siapa yang menulis surat ini? Lihat, tangan Olivia berlumuran tinta. Meski tintanya biru, kalau dia memang dari kamar mandi, tangannya pasti bersih. Jadi dia pasti berbohong, dan dialah yang menulis surat itu. Adlan diculik dan terbangun di penjara bawah tanah. Ada 3 jalan keluar, tapi semua kelihatannya berbahaya. Di balik pintu pertama, ada banyak robot kecil yang siap menyerangnya. Di belakang pintu kedua, ada 3 harimau terlatih. Di belakang pintu ketiga, ada 3 anjing besar yang sangat lapar. Jalan mana yang harus dipilih Adlan agar keluar dengan selamat? Pilihan terbaiknya adalah pintu pertama. Meski itu robot, bentuknya kecil-kecil dan mungkin sama sekali nggak berbahaya. Tepat sebelum suatu restoran dibuka, seseorang mencuri semua uang dari meja kasir. Si juru masak bilang, aku sedang di dapur dan sibuk sekali. Si satpam bilang, aku lagi di kamar mandi dan nggak lihat apa-apa. Si pelayan bilang, ada pengunjung mencurigakan yang bolak-balik. Menurutmu siapa yang mencuri uang itu? Restoran ini masih tutup dan tidak mungkin ada pengunjung. Jadi, pelayan itu pasti berbohong dan mungkin bersalah. Nando bekerja di klub dan tugasnya adalah memeriksa kartu identitas orang-orang dan melarang orang mencurigakan atau orang di bawah umur masuk. Lihat semua kartu identitas ini dan bantu dia memutuskan siapa saja yang boleh masuk. Ini yang pertama. Gimana menurutmu? Sepertinya dia aman-aman aja. Silakan masuk. Oke, giliran pengunjung berikutnya. Gimana menurutmu? ...31 Juni? Mana ada? Cuma ada 30 hari di bulan Juni. Jadi, dadah. Bagaimana dengan cowok ini? Lagi-lagi ada yang aneh. Meski 29 Februari memang ada secara teori, tapi tanggal ini tidak ada di tahun 1977. Tanggal ini cuma ada di tahun yang bisa dibagi 4. Oke, apa pendapatmu soal cewek ini? Menurutku nggak ada yang mencurigakan. Ada lagi nih yang mau masuk. Gimana menurutmu? Umurnya 22 tahun dan kayaknya sih aman-aman aja. Silakan masuk. Seorang mahasiswa sedang mengikuti ujian kimia lisan dan kesulitan menjawab soal terakhir. Dosennya memberikan bantuan dengan cara yang seru. Jadi dia bilang, daripada jawab soal, coba tebak siapa nama putriku. Kesempatan menebaknya cuma sekali, tapi ada petunjuk. Pak dosen menuliskan beberapa angka. 32, 10, 14, 16. Siapa nama putri Pak dosen?
Ini kelas kimia dan dosennya jelas profesor kimia. Jadi soalnya pasti berhubungan dengan kimia. Lihat, bahkan ada tabel periodik di belakang untuk membantumu. Unsur ke-32 adalah germanium atau Ge. Yang ke-10 adalah neon atau Ne. Yang ke-14 adalah silikon atau Si. Dan terakhir, elemen ke-16 adalah sulfur atau S. Kalau digabung, nama pun terbentuk Genesis. Sebuah bank dirampok, tapi perampoknya berhasil kabur. Seminggu kemudian, pada malam hari, Detektif Chandra dibangunkan dering telepon dari pemilik toko setempat. Dia bilang dia menemukan uang di bawah terasnya. Detektif Chandra tiba, tapi nominalnya cuma tersisa setengah. Pria itu bilang dia melihat seorang pria di dekat tokonya seminggu lalu. Saat itu sedang bulan purnama, jadi dia bisa melihat rambut merah pria itu dan dia mengenakan hoodie berwarna gelap. Namun, si pemilik toko tetap ditangkap. Kenapa ya? Si pemilik toko bilang seminggu lalu ada bulan purnama. Tapi lihat, bulan purnamanya sekarang. Jadi pria itu pasti berbohong. Di kelas sejarah, semua mahasiswa diminta untuk mempersiapkan presentasi tentang nenek moyang mereka. Edwin menceritakan kakek buyutnya yang pindah ke New York dan berkarir sebagai salesman, lalu membangun bisnis besar. Dia bahkan menunjukkan foto kakeknya yang masih muda di New York. Tapi nggak ada yang percaya cerita Edwin. Kenapa? Meski fotonya hitam putih dan tampak tua, New York jadul ini terlihat mirip sekali dengan New York modern, dengan banyak gedung pencakar langit. Teman sekelas Edwin melihatnya dan tahu itu jelas bukan foto asli. Roy menelepon polisi dan melapor ada yang merampok rumahnya. Detektif Chandra datang dan meminta Roy menceritakan kronologinya. Roy bilang saat dia masuk ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Jendelanya masih terbuka karena Roy tidak berani menutup atau menyentuh apapun sebelum polisi datang. Dia memeriksa lemari pakaiannya dan menyadari tabungannya dicuri. Detektif Chandra menutup kasus ini. Kenapa? Si perampok tidak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur. Tapi kasurnya masih sangat rapi. Jadi, sepertinya tidak ada yang keluar lewat jendela. Kayla sedang belajar di perpustakaan. Dia ke kamar mandi dan meninggalkan barang-barangnya di meja. Saat kembali, dia menyadari dompetnya dicuri. Dia menelepon polisi dan 3 siswa yang juga berada di perpustakaan diinterogasi. Andre bilang dia keluar perpustakaan setelah Kayla keluar untuk mengambil minuman dari mesin penjual otomatis dan tidak menyentuh barang-barangnya. Poppy bilang dia sibuk belajar dan tidak memperhatikan sekitar. Reina bilang dia berada di sisi lain perpustakaan, sedang mencari buku yang dia butuhkan dan tidak melihat hal mencurigakan juga. Siapa yang mencuri dompet Kayla? Andre. Dia bilang dirinya membeli minuman di mesin penjual otomatis. Tapi lihat, tidak ada minuman di mesin penjual otomatis, cuma camilan. Seorang pria bernama Colton sedang menginap bersama sahabatnya Cassidy. Suatu pagi dia menelepon polisi karena Cassidy tidak bernapas. Dia bilang dia sibuk di luar dan pulang telat. Jadi dia tidak melihat atau bicara dengannya selama lebih dari sehari. Di pagi hari dia menemukan Cassidy di kasur seperti itu. Semalam Cassidy pusing dan harus minum banyak obat. Jadi mungkin itu penyebabnya. Colton segera ditangkap. Kenapa? Katanya, Colton tidak berkomunikasi dengan Cassidy, tapi entah bagaimana, dia tahu apa kegiatan Cassidy di malam sebelumnya. Dia pasti mengada-ada, karena mungkin bersalah.